Pemirsa Mozaik Islam, dalam Islam, pakaian tidak hanya sebuah kebutuhan dasar, namun juga sebagai sarana ibadah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Syarat utama pakaian muslim tentu menutupi aurat. Aturan ini berlaku kepada kaum pria maupun wanita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kalian pakaian untuk menutupi aurat kalian, dan pakaian indah itu perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik." Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Al-Quran Surat Al-Araf ayat 26. Permasalahan pakaian, biasanya umat muslim fokus kepada pakaian wanita, padahal ada adab berpakaian kaum pria yang sering terlupakan, yaitu isbal. Isbal ada menurunkan, menjulurkan, atau memanjangkan pakaian hingga melebihi mata kaki. Isbal dilarang dalam ajaran karena pada masa Rasulullah SAW menggunakan pakaian melebihi mata kaki sering digunakan masyarakat untuk berlaku sombong. Rasulullah SAW sabda, "Sesungguhnya orang yang menjulurkan pakaiannya dengan sombong, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat nanti." Hadis riwayat Muslim. Isbal terkait dengan kesombongan tentu sangat dilarang agama. Setiap pakaian yang menyeret di bawah kaki juga akan menyeret pemakainya ke dalam siksa abadi. Rasulullah SAW bersabda, "Sesuatu yang berada di bawah mata kaki dari pakaian, sarung, tempatnya adalah di dalam neraka." Hadis riwayat Bukhari. Maka bagi pendapat yang kontekstual ya, bukan hanya isbal yang akan membawa masuk neraka. Berpakaian yang bagus, yang dalam pengertian berbeda dari yang lain, kalau ada unsur juga menyeberang. Termasuk orang yang berpakaian tidak isbal tapi sombong, kan juga seperti itu. Ya. Sehingga dulu ada orang Nabi dulu yang sombong itu adalah yang pakaiannya melampaui mata kaki. Kalau sekarang justru yang mata kaki yang dia merasa dialah yang berhak masuk surga gitu kan. Kalau sombong seperti itu bisa masuk neraka itu. Nah itu. Dan ini berkembang, pendapat dua ini berkembang terus ya. Di Indonesia, tindakan membal dilakukan oleh sejumlah pesohor tanah air. Tak sedikit dari mereka yang mengenakan celana di atas kaki, sebekasi dari ajaran Rasulullah SAW. Di antara adalah Sesar. Semenjak memilih hengkang di pangkuhian, pria bernama lengkap Putra Aditya tersebut tampak lebih religius. Ia kini lebih memilih mengenakan peci dan celana di atas mata kaki. Menurut Sesar, dirinya sedang dalam proses berhijrah. Ia ingin mendalami agama serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Proses hijrah memang banyak rintangan. Perubahan tingkah laku dan pakaian Sesar yang islami justru membuatnya dianggap mengikuti aliran sesat. Namun, sudah bulat, segala cibiran tidak membuat si pegoyang Sesar gentar untuk mencari berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Selain Sesar, drummer band Noah juga memilih jalan sama. Di saat karir musik melejit, Reza memilih mundur dari band yang telah membesarkan namanya. Salah satu alasan Reza keluar adalah keinginan dirinya untuk memperdalam agama Islam. Dari segi penampilan, Reza juga melakukan perubahan, yakni dengan mengenakan baju muslim dan celana di atas mata kaki. Perubahan drastis Reza ini bermula saat bandnya Noah tengah vakum selama 2 tahun. Reza mengisi waktu mengikuti jamaah tabligh karena ajakan sahabatnya. Hidayah menghampirinya. Reza sadar bahwa dirinya selama ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Memang masalah isbal ini adalah masalah khilafiyah, di mana di dalamnya terdapat ijtihad para ulama dalam memahami hadis dan pengambilan hukum atau istinbat. Sebenarnya, apa yang diperselisihkan sekarang ini adalah merupakan suatu perselisihan yang sudah didebatkan oleh para ulama di masa lalu. Perselisihan ini muncul apabila perbuatan isbal tersebut tidak didasari atas sifat sombong. Dalam hal ini, memang terdapat pengecualian. Rasulullah SAW sabda, "Barang siapa menjulurkan pakaiannya dengan maka Allah akan melihatnya pada hari kiamat nanti." Abu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ada seorang yang celaka. Kainku turun melebihi batas mata kaki, sehingga selalu memeganginya." Maka Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya kamu bukan termasuk orangku karena kesombongan." Hadis riwayat Bukhari. Ya, kita berikan penyuluhan, kalau berpakaian jangan sampai disertai unsur arogansi atau sombong. Dalam beberapa hadis itu sombong itulah yang akan masuk neraka, bukan pakaiannya. Ya, ada kata siapa yang di dalam hatinya ada sifat sombong sekecil apapun, dia akan diharamkan masuk surga. Jadi sombong itulah yang menjadi ya faktor penyebab masuk neraka, bukan karena faktor pakaian.
Satu lagi selebriti Indonesia yang mengenakan celana di atas pipi atau celana cingkrang adalah Teuku Wisnu. Ya dulu penampilan gaul tersebut kini telah mengalami banyak perubahan. Semenjak menikah dengan Shireen Sungkar, Wisnu ubah penampilannya menjadi lebih agas. Selain melihara jenggot, setiap penampilannya di layar kaca pun Wisnu juga tampil dengan pakaian Islami seperti baju koko, peci, hingga mengenakan celana di atas mata kaki. Menurut perubahan penampilannya ini semata-mata untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Pemirsa, dalam Bukhari dikisahkan suatu ketika sahabat Umar bin Khattab sedang sakratul maut, para kaum muslimin menjenguk ke rumahnya. Tatkala seorang anak muda hendak pamit, dilihatnya kain Anda terus menyentuh tanah atau isbal. Kemudian beliau berkata, "Kembalikan anak muda itu kepadaku." Dan beliau berkata, "Angkatlah pakaianmu, karena hal itu sikap yang lebih takwa kepada Rabbmu dan lebih suci bagi pakaianmu." Hadis riwayat Bukhari. Pada dasarnya, isbal dahulu dilarang karena kesombongan. Jika dikenakan tanpa maksud sombong, masih diperbolehkan. Tetapi perlu diingat, menghindari isbal lebih utama karena dengan mengenakan celana di atas mata kaki, pakaian akan terhindar dari najis maupun kotoran. Rasulullah SAW bersabda, "Naikkan sarungmu karena hal itu lebih menunjukkan ketakwaan." Dalam lafaz yang lain, suci dan bersih. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pemirsa, orang kata bahwa tidur adalah tiang kecil, sementara kematian adalah tiang besar. Menurut Islam, pada prinsip hampir sama dengan tiang, di mana hanya satu ujung tali roh yang masih terikat di tubuh atau jasad. Roh diibaratkan seperti tali yang memiliki dua ujung terikat pada tubuh saat dalam kondisi sadar. Namun pada saat tidur, salah satu uli roh terlepas dari tubuh sehingga memungkinkan untuk melayang-layang atau yang sering disebut mimpi. Karena ikatan roh dan tubuh terlepas sebagian, maka orang yang tidur dapat merasakan pengalaman seperti di dunia lain yang berbeda, yang tidak lain adalah mendekati pintu kematian. Namun harus diingat bahwa Allah Ta'ala Maha Penciptalah memiliki kekuasaan hidup dan tinya jiwa seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia lepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kesan Allah bagi kaum yang berfikir. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 42. Pemirsa, fenomena meninggal dunia saat tidur memang bukanlah suatu kebetulan, karena sesungguhnya sebab kematian itu bermacam-macam. Secara medis, ada beberapa penyebab kematian yang dapat dialami seseorang dalam tidurnya. Salah satunya sleep apnea, atau berhenti bernafas sejenak dalam tidur akibat adanya gangguan atau sumbatan pada pernafasan. Hal ini dapat fatal karena berkurangnya suplai oksigen secara drastis dalam tubuh. Ada pula penyebab kematian mendadak pada tidur yang dikenal dengan sebutan sudden arrhythmic syndrome atau SADS. Sindrom ini sangat berbahaya karena seseorang dapat meninggal secara tiba-tiba dalam tidurnya tanpa terlihat adanya gejala penyakit yang khas terlebih dahulu. Pemirsa Mozaik Islam, kematian memang bisa datang kapan saja, bahkan dalam tidur kita sekalipun. Oleh karenanya, Rasulullah SAW berikan suri tauladan bagi umatnya adab ketika hendak tidur yang dapat membuat kesehatan seseorang tetap terjaga saat tidurnya, sekaligus terhindar dari gangguan setan sepanjang malam. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila engkau hendak mendatangi pembaringan tidur, maka hendaklah berwudu terlebih dahulu, sebagaimana wudu melakukan sholat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salah satu hikmah dari berwudu sebelum tidur adalah agar kita tidur dalam keadaan bersih dan suci, sehingga malaikat maut datang dalam tidur kita, maka kita dapat kembali kepada Allah Ta'ala dalam sempurna. Selain itu, dari sisi medis, berwudu sebelum tidur membuat seseorang tetap terjaga kebersihannya dan sangat bermanfaat bagi tubuh. Karena tahukah Anda, salah satu manfaat berwudu adalah dapat membersihkan rongga hidung atau istinsyak yang dapat memenuhi resiko gangguan saluran pernafasan. Lalu sebelum tidur, dianjurkan untuk mengkibaskan pembaringan. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang dari kalian hendak berbaring di tempat tidurnya, hendaklah ia kibas-kibas tempat tidurnya itu dengan sarungnya, karena dia tahu apa yang terjadi pada tempat tidurnya setelah ia tinggalkan sebelumnya." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian Rasulullah SAW mencontohkan untuk tidur dengan posisi miring ke kanan. Rasulullah bersabda, "Berbaringlah di atas rusuk sebelah kananmu." Hadis riwayat Bukhari.
Mengapa Rasulullah SAW selalu miring ke kanan ketika tidur? Karena dengan posisi ini, jantung menjadi lebih tinggi daripada organ-organ lainnya. Dengan demikian, kerja jantung menjadi optimal dan aliran darah ke seluruh tubuh menjadi lancar selama tidur. Rasulullah juga tidak tidur terlentang apalagi tengkurap. Pemirsa, manusia harian beraktivitas dengan mengandalkan tulang belakangnya, sehingga bila tidur terlentang, maka tulang belakang tidak akan mendapat waktu istirahat sami. Karena ketika kita bangun, tulang itu menjadi penyangga tubuh kita. Dan ketika tidur, tulang belakang memikul tulang kita, dan itulah beliau tidak terlentang. Itu posisi tengkurap juga menjadi cara berbaring para penghaka. Sebagaimana Abu Dzar menuturkan, Nabi SAW pernah lewat di dekatku. Di saat itu aku sedang tengkurap. Maka Nabi SAW membangunkanku sambil bersabda, "Wahai Junaid," panggilan Abu Dzar, "sesungguhnya berbaring seperti ini, tengkurap, adalah cara berbaringnya penghuni neraka." Hadis riwayat Ibnu Majah. Bahkan, apabila di saat tidur tiba-tiba merasa kaget atau gelisah atau mungkin merasa ketakutan, maka disunahkan berdoa dengan doa berikut ini. Aku berlindung dengan kalimatullah yang sempurna dari murka, kejahatan hamba-hambanya, dari gangguan setan, dan kehadiran mereka kepadaku. Hadis riwayat Abu Daud. Pemirsa, tidak semua orang pasti bisa kembali dari tidurnya. Maka sewajarnya, setiap insan senantiasa karena sesungguhnya tidak ada satupun manusia di atas muka bumi yang mengetahui kapan malaikat maut benar-benar datang mencabut kita. Maka, bersyukurlah jika tidak terbangun di pagi hari dalam keadaan sehat walafiat melalui doa kepada Allah Ta'ala seperti yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami dimatikannya, dan kepadanya lah kami dikembalikan. Hadis riwayat Bukhari. Demikian Mozaik Islam hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat menyebarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.